Sejarah perjalanan mata uang di Indonesia. Dari sejarah untuk masa depan. Uang sudah menjadi kebutuhan setiap orang pada masa ini. Dengan uang, kita bisa mendapatkan barang atau jasa yang kita inginkan. Tapi, apakah teman-teman tahu bagaimana uang itu sendiri mulai dipergunakan sebagai alat tukar? Terutama tentang sejarah uang yang ada di Indonesia. Zaman dulu, orang mengenal istilah barter sebagai bentuk transaksi pertukaran barang. Meningkatnya kebutuhan manusia, sistem ini masih banyak kekurangannya, yaitu sulitnya mencari orang yang sama-sama membutuhkan dan mau menukarkan barang mereka dengan barang yang kita punya. Kemudian, orang mulai menentukan barang sebagai alat tukar. Barang ini sangat bermacam-macam. Ada beras, kopi, coklat, dan batu. Alat tukar berupa barang disebut komoditi. Lambat laun, uang komoditi juga dirasa masih memiliki kekurangan, yakni cepat rusak dan tidak dapat disimpan sehingga orang mulai beralih ke uang logam, emas, dan perak. Namun, uang logam juga masih memiliki kekurangan, yaitu susahnya membawa uang dalam jumlah banyak sehingga orang mulai menciptakan uang kertas sebagai alat tukar. Baik uang logam dan uang kertas masih bertahan hingga masa kini. Lalu, bagaimanakah perjalanan sejarah uang di Indonesia hingga saat ini? Mari kita simak. Di Nusantara terdapat banyak kerajaan dan di setiap kerajaan memiliki sistem dagangnya sendiri. Seperti yang ada di daerah Bekasi yang pada saat itu masyarakatnya menggunakan belincung atau sejenis kapak sebagai alat tukar. Dan di berbagai daerah lainnya ada yang menggunakan kerang dan garam. Dan bukti pertukaran tertua di Nusantara yaitu barus yang memiliki aroma yang sangat wangi dan sudah sangat terkenal di mancanegara. Ketika Nusantara masih menganut sistem kerajaan, banyak pedagang dari luar Nusantara seperti Arab, Gujarat, India, dan Cina datang ke Nusantara. Dari situlah sistem uang mulai diperkenalkan di wilayah Nusantara. Dari orang Tionghoa yang datang ke Nusantara mengenalkan uang kepeng, berbentuk bulat pipih dan ada lubang di tengahnya yang umumnya terbuat dari emas, timah, dan tembaga. Yang kemudian banyak ditiru di berbagai daerah Nusantara, salah satunya di Majapahit yang kemudian disebut dengan uang gobok. Berbentuk bulat, pipih, dan ada lubang di tengahnya. Terbuat dari bahan dasar tembaga yang memiliki ciri khas bergambar wayang. Dan di Banten ada uang kasya, berbentuk bulat pipih dan ada lubang di tengahnya. Terbuat dari bahan dasar tembaga dan menggunakan tulisan aksara Jawa. Yang kemudian oleh orang Portugis disebut caixa, oleh orang Inggris disebut keishi, dan itu merupakan cikal bakal dari kata cash pada masa kini. Setiap wilayah di Nusantara sudah memiliki mata uang mereka sendiri, seperti di Aceh ada dirham dan dinar, di Jawa ada ropi Jawa, real Spanyol, kepeng, gobok Majapahit, kasya Banten, dan di Buton ada kampua, uang dari kain tenun dan uang yang berbahan kain satu-satunya di dunia yang dibuat oleh putri kerajaan. Dan untuk uang tertua yang pernah ditemukan dan beredar di wilayah Nusantara yaitu uang ma atau Krishnala, uang yang berasal dari kerajaan Majapahit, Kediri, dan Mataram yang terbuat dari emas dan perak. Kala itu, uang yang digunakan untuk transaksi internasional yaitu uang real Spanyol dan kepeng Cina karena nilainya sangat kuat seperti uang dolar pada masa kini. Kedatangan bangsa Eropa membawa mata uang baru pada abad ke-16. Portugis mengedarkan mata uang yang terbuat dari perak yaitu piastri Spanyol yang disebut juga mat, pasmat, real, atau dolar. Setelah Portugis, Kongsi Dagang Hindia Timur VOC menancapkan kaki di Nusantara. Pada masa jayanya, beredar bermacam-macam mata uang seperti Riksdalder, Gulden, Dukat, Stover, dan Doit, yang merupakan cikal bakal kata duit yang dibawa oleh Belanda. Inggris mengambil alih Hindia Belanda dengan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal pada tahun 1811 hingga 1816.
Raffles membuat mata uang rupiah yang bentuk kedua sisinya tertera tulisan Jawa dan Arab. Setelah Inggris hengkang, Belanda kembali menguasai Hindia Belanda. Pemerintah membentuk The Java Bank atau DJB pada tahun 1828 yang juga merupakan perbankan modern tertua di Indonesia dan Asia untuk mengatur pembuatan dan peredaran uang. Gulden, simbol kekuasaan ekonomi Eropa yang terus meningkat, sedikit demi sedikit menjadi uang yang harus digunakan di seluruh Nusantara. Akan tetapi, kesatuan mata uang pupus pada masa kedudukan Jepang. Dan Jepang telah mempersiapkan uang sendiri untuk daerah-daerah pendudukan. Akhirnya, Jepang menerbitkan mata uang baru. Hingga setelah Indonesia merdeka, tak adanya kesatuan mata uang masih berlangsung. Uang Jepang masih dianggap sebagai uang sah pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Pada bulan September kemudian, Belanda dengan sekutu datang kembali untuk menguasai Indonesia. Lalu dibentuklah NIKA, yaitu administrasi sipilnya Belanda. Mereka ingin menguasai sektor ekonomi dengan mengeluarkan uang sendiri, yaitu uang NIKA. Ditambah adanya uang NIKA, Indonesia mengalami kekacauan ekonomi pada saat itu. Lalu diputuskanlah untuk menerbitkan uang sendiri pada tanggal 30 Oktober 1946 dengan nama ORI, Uang Republik Indonesia. Pada tahun 1945 hingga 1949, perang saat itu bukan hanya perang fisik, melainkan juga perang uang. Karena terhambatnya peredaran uang ori dari segi alat perhubungan dan alat komunikasi yang sangat terbatas dan faktor keamanan, akhirnya pemerintah memberikan kewenangan terhadap daerah-daerah untuk menerbitkan ORIDA, Uang Republik Indonesia Daerah, dengan corak dan versi gambar yang berbeda di setiap daerah. Selain NIKA memblokade peredaran ori, NIKA juga memalsukan uang ori supaya nilainya jatuh dan menyebabkan inflasi. Dan setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949, Indonesia diakui sebagai negara federal dan bagian dari RIS. Kemudian diterbitkanlah uang RIS. Struktur uang setelah Indonesia merdeka yaitu ORI, ORIDA, RIS, uang pemerintah, uang Bank Indonesia, dan sekarang uang NKRI. Lalu, mengapa ukuran setiap nilai mata uang rupiah berbeda-beda? Pada awalnya, ini meniru konsep dari The Java Bank yang dimana semakin kecil nilai pecahannya, semakin kecil ukurannya. Dan semakin besar nilai pecahannya, semakin besar pula ukurannya. Seiring perkembangan zaman, pengamanan uang pada masa sekarang pun sudah berbeda, seperti adanya tanda air yang bisa diterawang dan sudah ada tanda braille yang memiliki bahan berbeda sehingga teman-teman tunanetra bisa mengetahui uang dari Rp1.000 hingga Rp100.000 dengan hanya cara diraba. Lalu bagaimana dengan pembayaran digital pada saat ini? Metode pembayaran pada masa sekarang yang serba digital menandakan suatu perubahan zaman. Akan tetapi, hal tersebut hanya bersifat membantu dalam hal pembayaran, bukan menggantikan uang itu sendiri. Dikarenakan pada masa sekarang, setiap orang dituntut untuk bisa cepat, sehingga muncullah transaksi non-tunai seperti yang ada pada saat ini, dan hal ini hanya sebagai bentuk digitalisasi dari uang, tanpa menghilangkan fisik dari uang itu sendiri. Jadi hanya membantu dalam hal pembayaran yang bisa disebut digital payment, future payment, atau pembayaran masa depan untuk menjawab persoalan dari perkembangan zaman pada masa kini.